pada para pemirsa Jakmus dan para sejawat radiologi dan dokter-dokter sekalian. Selamat bertemu kembali dalam sesi online dari Jakarta Musculoskeletal Focus Course yang bertajuk eh, Studium Generale, Musculoskeletal Studium Generale yang saat ini sudah memasuki episode yang ke-27. Sebenarnya harusnya tanggalan itu kemarin, karena kemarin bulan mati. Cuma kebetulan saya sedang di perjalanan, jadi tidak bisa kemarin, jadi terpaksa mundur hari. Nah, pada eh, sesi pada hari ini, saya akan memaparkan mengenai sesuatu yang bisa dibilang cukup sederhana, ya. Cukup sederhana dan sebenarnya juga di lapangan juga sudah banyak dan ini termasuk sebenarnya yang basic meskipun tentunya hal-hal yang basic seringkali kita memerlukan penyegaran kembali, memerlukan apa istilahnya peremajaan pengetahuan. Mungkin ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang barangkali kita dulu kurang paham. Mudah-mudahan dengan mengikuti sesi ini bisa menjadi lebih memahami apa yang kita berurusan dalam sehari-hari. Saya akan langsung mulai share screen-nya. Hmm, Bentar. Ya, saya rasa sudah tayang. Sudah kan ya? Eh, Harusnya sudah. Sudah dokter. Oh, terima kasih. Baik, topiknya adalah mengenai asesmen radiografi secara foto polos pada kasus yang disebut sebagai shoulder impingement dan shoulder instability. Ini suatu pemeriksaan yang biasanya dimintakan oleh umumnya adalah dokter spesialis ortopedi dan juga dokter sports medicine biasanya, dokter olahraga, tapi kadang juga dokter rehab atau dokter rheumatologi. Ya, nah pada dasarnya adalah eh, yang menjadi indikasi dari pemeriksaan tersebut adalah shoulder pain, yang merupakan penyebab atau keluhan muskuloskeletal tersering nomor 3 dan biasanya kelainan itu melibatkan sendi glenohumeral dan otot rotator cuff. Ini bisa terjadi terutama karena karakteristik dari sendi glenohumeral yang bersifat sendi putar yang bergerak ke segala arah. Dengan sendirinya dia mengalami risiko yang lebih tinggi untuk mengalami cedera. Nah, jadi sebabnya bisa tentunya fungsional, mekanikal, injury trauma akut misalnya, atau degeneratif akibat chronic repetitive activities. Ya. Dan yang juga disebut chronic repetitive stress gitu kita penyebut. Nah, seperti halnya semua prinsip dasar radiologi adalah selalu biasanya dimulai dari pemeriksaan yang lebih sederhana, yaitu foto polos atau radiografi. Nah, tentunya yang penting biasanya adalah rule out dari kemungkinan apakah nyerinya itu adalah suatu fraktur atau bukan. Ini tentunya penting karena struktur tulang bahu itu bersifat kompleks. Dalam artian bukan yang sederhana seperti tulang panjang, khususnya tulang skapula di sini ada komponen glenoid, ada komponen coracoid proses, spina scapula, acromion, dan sebagainya, sehingga bentuknya itu yang agak kompleks. Tetap untuk sebelum kita menuju yang lebih advance, biasanya selalu dimulai dengan yang lebih sederhana, biasanya untuk roll out fracture, sekali lagi ya. Nah, meskipun demikian, ada upaya-upaya untuk supaya struktur yang kompleks ini bisa divisualisasikan dengan lebih informatif. Sehingga tidak hanya dibuat foto bahu rutin anteroposterior, melainkan juga serial foto.
Nah, serial foto ini terdiri atas beberapa proyeksi yang masing-masing dibagi menjadi shoulder impingement series atau seri shoulder impingement dan seri shoulder instability. Apa saja yang termasuk seri tersebut nanti akan saya bahas kemudian. Tapi yang penting tentunya kita perlu mengetahui kembali dasar anatomi dari sendi bahu. Ya. Dalam hal ini tentunya kita harus sudah melihat lebih ya. Jadi bukan lagi sekedar melihat tulang ini cuma humerus, scapula, clavicular gitu ya. Kita melihat misalnya antara lain bahwa ini scapula ini punya bagian yang ini yang disebut glenoid yang saya tunjuk ini ya dengan permukaan artikulernya dan tepi-tepinya yang itu bersifat kongruen atau sinergi dengan kaput humeri tentunya yang mengandung cartilage di sini. Tepat di bawah kaput humeri yang mengandung cartilage ini adalah kolum humeri, yaitu kolum anatomicum, ya, yang kemudian section metafisis proximalnya, yang kemudian di situ kita juga bisa melihat ada tuberositas minor dan tuberositas mayor, dan di antaranya ada intertubercular groove, tempat lewatnya tendon biceps. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tuber-tuber di sini, tuberosity ini adalah permukaan tulang yang irreguler tentunya karena dia tujuannya adalah tempat menempelnya tendon atau ligamen. Ya. Tidak mungkin nempel di bagian yang licin, pasti nempelnya pegangan lebih kuat di bagian yang lebih kasar. Nah, kita lihat juga ada prosesus yang menonjol ke arah anterior yang disebut coracoid process di sini, yang ujungnya cukup menjorok gitu ya ke anterolateral. Dan kemudian di sini kita juga melihat ada tulang klavikula yang membentuk sendi dengan akromion. Akromion sendiri suatu struktur bentuk L yang berhubungan dengan spina scapula yang dari sisi posterior kita bisa lihat di sini bagaimana tulang ini dari spina scapula berbelok seperti huruf L yang kemudian berartikulasi dengan klavikula dalam suatu sendi akromio-clavikular. Yang kita lihat juga di sini bagaimana humerusnya dari sisi posterior, ada greater tuberosity yang sampai ke belakang, anatomical neck di sini, ya. Dan di sini juga tentu otot-otot rotator cuff akan nempel di tuberositas mayor dari sisi belakang. Jadi kita membayangkan sekarang struktur ini sebagai suatu struktur yang tiga dimensional. Nah, tentunya sendi glenohumeral yang tadi bergerak ke segala arah itu karena dia ke segala arah tentunya memerlukan double proteksi untuk menjaga stabilitas bagaimana supaya kaput humeri itu tetap duduk dalam mangkok sendinya yaitu fossa glenoid. Nah, tentunya di situ ada beberapa struktur yang utamanya adalah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu stabilisator yang statik yaitu joint capsule yang termasuk di dalamnya satu paket adalah ligamentum glenohumeral bagian superior, media, dan inferior. Nah, glenoid kapsul ini tentunya sekaligus merangkap sebagai kapsul synovium yang kita lihat pada gambar sebelah kiri. Kira-kira posisi kapsulnya adalah seperti ini. Sementara di bagian-bagian lainnya semua adalah ligamen-ligamen. Misalnya antara akromion dengan coracoid proses itu disebut coracoacromiale, akromion, coracoid proses dengan clavicula disebut coracoclavicular, ya. Nah, selain static stabilizer ini, kapsul dan ligamen, juga ada dynamic stabilizer, yaitu otot-otot rotator cuff. Jadi ini kita lihat di gambar yang bawah. Ada yang di anterior adalah otot subscapula, anterior fossa dari scapula, dengan insersinya adalah di tuberositas minor di bagian yang saya tunjuk itu. Di atas itu adalah otot supraspinatus yang nempel ke tuberositas mayor humeri dari bagian superior. Ya. Habis itu dia spina scapula dan di bawahnya adalah infraspinatus. Ini juga otot yang kedua terbesar setelah subscapularis, ya, dan paling kecil ada teres minor. Infraspinatus dan teres minor menempel ke tuberositas humeri dari belakang. Jadi kita lihat di sini bagaimana otot-otot ini tentunya kan kita tahu bahwa otot itu punya tonus sih. Sehingga bagaimana otot supra, infra, teres, minor, dan subscapularis ini menarik kaput humeri dan menjaga supaya kaput humeri itu tetap berada di dalam
fossa glenoid. Nah, langsung kepada topik kita sini adalah apa itu shoulder impingement kemudian. Ya, yang disebut impinge itu menurut eh, kamus bahasa ya to come in close contact atau encroach atau infringe ya as to impinge on one's privacy. Jadi kayak pelanggaran ya kalau misalnya atau mungkin kejepit atau mungkin terjebak ya atau semacam itulah. Jadi pada intinya adalah bahwa struktur yang ada di antara tulang-tulang bahu itu terjepit oleh tulang-tulang tersebut. Itu yang disebut sebagai impingement. Dan yang paling populer yang dikenal adalah subacromial impingement karena ini sering terjadi pada saat bahu itu melakukan gerakan abduksi. Pada gerakan abduksi tuberositas mayor dari humeri tempat nempelnya tendon supraspinatus itu akan bergerak mendekati akromial. Oleh karena itu, bisa ada potensi mencederai tendon supraspinatus ataupun bursa subacromial subdeltoid yang ada di antara tendon supraspinatus dengan akromial. Seperti gambar yang di sebelah kiri. Pada intinya adalah kejepit. Nah, kejepit itu bisa suatu proses yang terjadi sekali lagi, akut, atau juga terjadinya proses yang bertahap atau kronik repetitif. Nah, apa bedanya dengan shoulder instability? Instability adalah unstable tentunya, tidak stabil. Jadi dalam artian eh, kaput humerinya itu tidak mau diam dalam fossa glenoid, tetapi dia bisa subluxasi interior, inferior, posterior, ya, superior, ya, dan itu biasanya akan lebih parah pada orang-orang yang biasanya aktif melakukan gerakan bahu berputar seperti pelempar bola pada softball misalnya jadi atlet gitu ya yang terjadi. Di sini sebenarnya yang terjadi adalah eh, subluxasi atau dislokasi. Nah, dislokasi akibat acute trauma itu biasanya itu kemudian akan menyebabkan defek dari tulang pembentuk sendi ini. Nah, defek itu kemudian setelah dia kaput humerinya dikembalikan ke posisi semula, karena udah ada defek tulang, maka tentunya bisa terjadi dislokasi berulang. Ya, dislokasi berulang itu tentunya akan menemukan tanda-tanda seperti kerusakan tepi labrum glenoid, ya, yang disebut labral detachment di gambar kanan bawah. Yang kita bisa lihat itu tentunya bisa labrum glenoidnya yang tear atau sekaligus tulangnya. Dan tentu juga gerakan pindahnya kaput humerica anterior itu menyebabkan ada benturan antara tepi glenoid dengan tepi posterior dari kaput humeri sehingga terjadi depresi atau defek dari korteks di daerah tersebut. Ini yang disebut sebagai lesi Hill-Sachs. Jadi begitu kita kembalikan dia sudah direlokasi kembali ke tempatnya, kita bisa melihat ada yang aneh karena glenoid itu harusnya tepi anteroposteriornya itu simetris sama seperti pinang di belah dua. Tapi kalau ini belakangnya bagus tapi depannya seperti ada yang hilang. Demikian juga kaput humerinya. Kaput humerinya bagian posteriornya ini harusnya terlihat bulat total, tapi kaput bagian posterior seperti ada indentasi atau defek atau depresi kortikal. Itu biasanya disebabkan oleh karena itu cedera yang terdahulu ini, dislokasi yang terdahulu ini. Nah, kita bayangkan dengan model sendi seperti ini, maka dengan bagian depannya yang sudah tidak banyak pegangannya, ini padahal yang berperan di sini kan stabilisator statik ya. Stabilisator tentunya lebih lebih berperan ya. Nomor satu yang statik yang berperan, baru nomor dua yang dinamik yang rotator. Begitu statiknya udah nggak kuat, maka dengan sendirinya akan mudah terjadi dislokasi berulang ke anterior pada gambar skema ini. Nah, selain itu juga adanya defek, ini juga menyebabkan dia mudah jadi jeblos juga pada saat khususnya melakukan gerakan eksorotasi. Tentunya pada eksorotasi, daerah defek di kaput ini akan ketemu dengan glenoid ini. Nah, dengan sendirinya, diagnosis shoulder instability itu ditegakkan dengan gejala klinis dislokasi berulang. Atau pasiennya kadang mengeluh keluhan subjektif, kok dia merasa goyang. Nah, hal yang berbeda dengan yang tadi, yang impingement, ini tendon kejepit. Ya. Jadi keluhannya bukan
bukan dislokasi berulang atau merasa goyang, tapi keluhannya lebih karena merasa nyeri, khususnya pada saat mengangkat lengan atau bergerak. Bahkan kadang-kadang segitu bengkak dan kejepitnya sampai digerakkan sedikit saja tidak bisa. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa klinisnya sendiri sudah tidak sama. Dan ini kadang-kadang tidak cuma kita yang radiolog, kadang-kadang tidak semua klinisi juga memahami. Apalagi kalau klinisinya mungkin jarang ketemu kasus, misalnya dokter umum yang jarang kebetulan berurusan dengan kasus muskuloskeletal. Nah, akhirnya pas ngirim ke radiologi, di kami beberapa kali ngalamin dicontreng dua-duanya. Instability series X-ray diminta, impingement series X-ray juga diminta. Jadi kita bingung lah ini kenapa harus begini kan artinya pasien mendapat dosis radiasi yang 2 kali lipat lebih besar daripada seharusnya. Ya, itu mungkin karena ya barangkali itu sebenarnya kurang digali lebih dalam. Ini arahnya kemana ini sebenarnya. Ya. Nah, untuk itu kita tentunya sekarang perlu memahami pada X-ray untuk kedua kondisi ini apa saja yang sebenarnya akan kita nilai. Untuk impingement, tentunya radiografi yang tadi saya bilang kejepit itu yang kejepit sebenarnya kan jaringan lunaknya ya. Pada X-ray kita tentu tidak melihat jaringan lunak. Yang kita lihat adalah tulang. Jadi yang kita evaluasi dalam hal ini adalah kelainan pada struktur osius yang biasa yang dapat kita jumpai pada radiografi. Sebentar, saya minum dulu ya. Kok kayaknya agak kesel. Sebentar. Baik. Baik, nah untuk itu maka kita melihat target yang mau kita deteksi sebenarnya berbeda-beda ya. Kelainan yang kita harapkan kita jumpai pada radiografi untuk suatu kejadian impingement adalah evaluasi dari kelainan morfologi tulangnya dari akromion. Karena akromion ini bisa punya variasi anatomi yang tentunya bisa berpotensi menyebabkan tendon kejepit. Nah, itu yang mau dicari dari impingement series. Baik itu kemiringan dari akromionnya, tipe bentuk akromionnya, dan ada tidaknya os akromiale yang akan saya bahas nanti di slide berikutnya. Nah, yang kita lihat juga di sini adalah subakromial endosyafut, yaitu terbentuknya endosyafut di bagian bawah akromion, nanti juga akan saya jelaskan, atau osteofit di subakromion juga bisa akibat degenerasi dari sendi akromioklavikula, dan juga tentunya ada tidaknya fraktur atau massa. Karena beberapa kali kejadian bahu tidak bisa digerakkan, nyeri, ternyata pas difoto dia patah di kolom beri. Itu sangat bisa terjadi. Nah, untuk instability, yang kita lihat adalah yang lain lagi. Yang kita cari pada instability adalah ada tanda-tanda subluxasi tentunya, atau bahkan dislokasi sekalian, dari sendi glomeralnya. Bisa juga kita melihat tadi yang depresi kortikal dari kaput tumerinya, yang disebut Hill-Sachs lesion, atau kita mendeteksi adanya fraktur pada tepi glenoid, yang tadi disebut Bankart fracture, yang fraktur avulsi dari tepi glenoid yang pada skema sebelum ini tadi. Jadi itu yang perlu dicari tahu untuk meyakini ini masalahnya, instability-nya ini ada masalah oseus atau tidak. Karena begitu ada Hill-Sachs dan ada Bankart, itu besar kemungkinan ya harus surgery ya. Karena biasa jadi ini yang paling sering begini adalah atlet ya. Kalau nggak surgery, gimana dia bisa cari makan gitu ya. Tentunya hal yang berbeda kalau kasusnya adalah pada kasus orang tua atau geriatri. Barangkali lebih lebih milih konsep yang konservatif aja, nggak usah diapa-apakan. Nah, dengan sendirinya, radiografi proyeksinya perlu disesuaikan.
Untuk impingement, biasanya kita ambil 4 proyeksi untuk mendapatkan tujuan apa yang mau kita lihat. Ya. Sementara untuk instability, nggak perlu 4, cukup 3. Nah, apa yang dikerjakan? Sebenarnya yang dikerjakan adalah masing-masing itu yang tertulis di sini, yang nanti akan saya jelaskan di slide berikut ya. Tapi secara garis besar sebenarnya eh, proyeksi-proyeksi ini diharapkan sudah dapat memberikan informasi untuk kedua kondisi tersebut, yang mana yang akan lebih mendukung untuk suatu diagnosis. Meskipun tentunya kita biasanya yang kita lakukan adalah bikin bahu proyeksi AP internal dan eksternal rotasi. Boleh juga. Ya. Artinya eh, AP-nya itu yang nomor satu itu dikerjakan dua versi, baik pada posisi internal maupun eksternal rotasi. Itu juga bisa ada value-nya juga. Khususnya untuk kasus-kasus di mana terjadi kalsifikasi di sekitar Kaput Umeri. Gitu. Jadi bisa jadi impeachment series bisa jadi ada 5 gitu ya. Dan boleh saja, nggak masalah. Tapi kadang orang biasa ngerjainnya baru AP saja, internal rotasi. Apabila nanti mungkin dari AP saja ini dirasa ada ke arah impeachment, mungkin baru dimintakan yang selanjutnya yang sisanya, atau bahkan bisa juga belok ke arah instability. Yang penting adalah sekarang kita pahami setiap proyeksi ini maksudnya untuk mencari apa. Apa yang menjadi prosedur yang standar? Kita lihat bahwa pasien tinggal berdiri di depan X-ray tube, ya, sentrasi pada sendi glenohumeral, dan itu bisa dilakukan pada tangan posisi netral, atau external rotation, atau internal rotation. Nah, tentunya pada external rotation, pada kondisi itu tuberositas mayor akan berada di lateral, dan tuberositas minor akan berada di anterior. Sehingga kita bisa melihat profil atau kontur permukaan dari tuberositas mayor humeri itu dengan lebih baik. Nah, sebaliknya, begitu kita lakukan internal rotasi, maka tuberositas minor menjadi ke arah medial. Sementara tuberositas mayornya jadi berputar ke arah depan, ngadep ke kita. Sehingga pada internal rotasi itu kita bisa melihat sisi posterior dari kaput humeri. Meskipun tidak 100% bisa, hanya sebagian, tapi lumayan lah dapat. Jadi itu berguna apabila kita melihat ada kalsifikasi jaringan lunak di posterior ya. Kalau dia bikin AP biasa kan kalsifikasi itu akan superimpose dengan tulang. Tapi begitu dia internal rotasi, dengan sendiri kita bisa lihat bahwa dia itu adalah kalsifikasi tidak di dalam tulang, tapi di belakang tulang. Ya, kadang-kadang itu tentunya akan bisa sangat membantu pada kondisi seperti itu. Meskipun pada keadaan yang berat, bisa impingement yang berat itu mau rotasi aja pasien itu kesakitan. Jadi belum tentu juga kadang bisa dilakukan. Nah, pada presi AP apa yang kita lihat? Tentunya kita lihat bahu dari arah depan. Ini yang tadi yang saya katakan bahwa kita pada saat melakukan external rotasi kita bisa melihat tuberositas mayor di sini. Dan pada kasus impingement biasanya terjadi kerusakan pada tendon supraspinatus. Tendon supraspinatus itu menempel di bagian permukaan dari tuberositas mayor ini. Dan kalau udah kasus yang bersifat kronik biasanya, bagian permukaan ini akan terlihat lebih sklerotik. Sklerotik itu sebenarnya adalah sklerotik reaktif akibat repetitive stress pada tendon supraspinatus. Jadi secara indirect, itu menjadi salah satu tanda atau ngarah bahwa ini memang kasusnya adalah masalah otot rotator cuff. Tanda indirectnya adalah itu tadi, perubahan pada tulang. Yang kita lihat di sini adalah sklerosis reaktif di daerah attachment, bony attachment dari supraspinatus. Nah, tentunya kita juga melihat di sini ada tidaknya subluxasi pada sendi glenohumeral, yang mana itu ditunjukkan dengan garis merah melengkung, yang kita lihat di gambar itu, di mana tepi dalam dari humerus, kalau kita teruskan, itu membentuk huruf U terbalik dengan tepi bawah glenoid dan scapula. Ya, tentu dalam kondisi terjadi subluxasi, di mana terjadi pergeseran kaput humeri, entah ke superior atau ke inferior, tentu garis merah itu jadi putus kan ya. Jadi tidak nyambung bagus lagi. Itu yang disebut sebagai garis Molony, MOLONEY, Molony line. Ya, itu juga menjadi petanda ada tidaknya subluxasi.
Ya, meskipun subluxasi tidak spesifik mengarah apakah itu instability atau impingement, ya bisa jadi dua-duanya ada hal seperti itu. Ya, oleh karena itu kita perlu memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, ini contohnya yang ditunjuk dengan garis putih itu adalah yang bisa kita lihat antara lain pada proyeksi AP, yaitu kita bisa menilai jarak antara akromion ke humerus. Di bawah akromion itu akan lewat tendon supraspinatus tadi yang saya bilang, yang itu mulai dari atas sini, arah superior dari caput humeri, dan dia akan berinsersi pada tuberositas major ini. Jadi ini yang kita cari adalah tadi kan impingement tendon ini kejepit antara akromion dan caput humeri. Nah, akromio-humeral interval ini konon ada nilai normalnya yaitu antara 8 sampai 12 mm. Ya. 8 sampai 12 mm, di mana kalau kurang dari itu biasanya akan rentan adanya terjadi suatu impingement. Ya. Kalau lebih dari itu, biasanya pasien itu juga potensial lebih prone mengalami subluxasi atau instability. Tapi sekali lagi, jadi measurement ini bukan sesuatu yang bersifat absolut, tapi lebih untuk melihat potensi. Karena biar bagaimanapun terjadinya tendon yang bengkak, kejepit atau tidak itu tidak satu penyebab. Artinya bukan hanya anatomi ini saja, tapi juga bisa karena tentunya kombinasi dari aktivitasnya, kombinasi dari postur badannya, kombinasi ada komorbid lain seperti diabetes, itu kan bisa terjadi tendinopati. Itu bisa tendonnya terus jadi bengkak dan terus kejepit. Ya. Kalau tendonnya bengkak tapi kebetulan acromiomhumeral intervalnya lebar, mungkin tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau dia acromiomhumeral kecil, tapi orangnya nggak DM, nggak aktivitas apa-apa, mungkin juga nggak ada keluhan. Ya, jadi sekali lagi ini hanya marker-marker yang menjadi informasi yang dapat membantu untuk melihat potensi terjadinya kerusakan yang terjadi. Ya, bukan sesuatu yang absolut ya, tolong diingat itu. Nah, ini adalah contoh gambar yang sebelah kanan, itu adalah contoh gambar acromio-humeral interval yang sempit. Ya, kita bisa lihat pada gambar yang kanan ini akromionnya dekat sekali tuh dengan humerus ya. Sementara yang kanan bawah sebaliknya, itu akromion humerusnya lebar sekali tuh. Itu bisa terjadi memang variasi-variasi seperti itu. Ya, baik. Nah, apalagi yang kita bisa lihat pada proyeksi anteroposterior, tentunya fraktur. Tadi yang saya bilang, fraktur itu bisa dijumpai di humerusnya, bisa, atau di gambar yang tengah itu di tepi bawah glenoid yang sering dikenal sebagai fraktur insufficiency, biasanya pada orang-orang dengan osteomalacia atau osteoporosis, ya. Atau juga fraktur pada clavicle juga bisa terjadi pada trauma di mana pas full extension menahan itu bisa bermasalah di acromioclavicular joint atau di distal clavicle seperti gambar yang paling kanan itu. Tentunya ini tadi yang dimaksud bahwa AP saja sebenarnya sudah membantu untuk rule out fracture. Nah, kalau kasusnya adalah dislokasi, tentu kita AP juga bisa melihat gambaran yang jelas. Dislokasi sini adalah dislokasi anterior, di mana caput humerinya bergeser ke inferior dan ke medial terhadap glenoid scapula. Ya. Atau bisa juga dia subluxasi ke arah belakang, seperti gambar yang sebelah tengah ini. Terlihat lebih ke atas dan kayak berputar, dan kita melihat di glenoidnya juga seperti ada diskontinuitas tulang, yang menunjukkan bisa juga ada fraktur ya, dengan subluxasi ke posterior. Ya. Nah, bisa juga kita menemukan adanya kalsifikasi pada jaringan lunak di sekitar dari caput humeri proyeksi tendon rotator cuff. Tentu kalsifikasi nanti perlu diukur dan dinilai ketebalannya, maturitasnya, ya, densitasnya. Dan ini sekedar menunjukkan kepada sejauh sekalian macam-macam gambaran yang bisa kita lihat pada proyeksi AP untuk kasus yang sama yang klinisnya adalah shoulder pain. Nah, AP biasa tentunya agak berbeda dengan true AP. True AP di sini adalah karena pada kondisi normal, kita lihat gambar yang kanan atas ini, bahwa bahu itu tidak serta-merta lurus ya, tapi agak melengkung kan posisinya, ya, membentuk huruf V ke arah anterior. Jadi sebenarnya kalau kita tembak dari anteroposterior seperti biasa, itu tidak kepotong
maksudnya kaput Humeri dan Glen itu agak overlap. Memang seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak mau overlap, tentunya kita bisa melakukannya dengan melakukan proyeksi true AP ini. Di mana bisa pasiennya yang rotasi sekitar 30 sampai 45 derajat miring supaya skapulanya itu benar-benar total nempel semua, nggak ada yang terbang dari detektor. Atau bisa juga detektornya yang dimiringkan. Dengan X-ray-nya tentu tegak lurus terhadap detektor. Maka dalam konteks ini, contoh gambar proyeksi seperti gambaran di sebelah kiri, kita bisa melihat bagaimana glenoid dan kaput Hummer itu tidak overlap. Sehingga kita bisa melihat di sini Moloney line dengan lebih baik. Kita bisa melihat di sini benar-benar struktur tepi tulang glenoidnya bagian superior inferior dengan lebih jelas. Kita melihat garis sklerotik dari permukaan glenoidnya juga dengan lebih jelas. Tentu yang lebih ideal adalah yang proyeksi ini sebenarnya dibanding yang AP tadi. Ya, oleh karena itu dalam protokol tadi yang di slide beberapa sebelum ini, proyeksi pertama dari series itu selalu adalah yang ini. Sehingga ada subluxasi saja ke superior inferior kita akan lebih mudah melihatnya dengan lebih baik. Nah, ini juga contoh sekaligus gambar yang sebelah kanan ini. Ya, kita bisa melihat contoh tuberositas Mayer Humeri yang sudah mengalami perubahan, di mana permukaannya agak irregular, ya, dan kita melihat juga seperti ada daerah yang lebih sklerotik dibandingkan bagian tulang lain yang lebih di bawahnya, trabecula. Ini adalah contoh perubahan tulang akibat chronic rotator cuff disease biasanya. Ya, jadi lesi-lesi yang mengarah ke rotator cuff itu kadang bisa kita duga dari perubahan struktur yang harusnya normal seperti bagian lainnya, korteks trabekula rapih arsitekturnya, yang ini seperti kayak pernah berantakan gitu ya, kayak agak rusak-rusak, penyok-penyok sedikit. Nah, apalagi yang bisa kita nilai dari proyeksi AP? Yang bisa dinilai antara lain adalah dengan mengukur acromial index. Biasanya pada orang yang bergejala, acromial index itu 0,7 ke atas. Ya. Apa yang kita lakukan di sini pada dasarnya seperti mengukur CTR pada jantung pada fototoraks sih. Kita tarik garis tangensial melalui permukaan glenoid, ya. Kemudian garis yang paralel terhadap garis pertama tadi kita geser ke kiri pada tepi luar dari akromion, itu untuk mendapatkan jarak GA nih, glenoid akromion. Yang satu lagi garisnya paralel digeser keluar sampai tepi luar dari humerus atau tuberositas mayor yang disebut glenoid humeral distance. Nah, GA per GH itu yang disebut sebagai acromial distance. Acromial index maksudnya. Nah, bisa dibayangkan kalau dia lebih dari 0,7 ya, itu biasanya artinya cakupan ininya lebih terlindung sebenarnya, dia lebih di dalam, jadi kemungkinan kejepit itu kecil, tapi biasanya glenohumeral joint-nya jadi lebih mudah mengalami OA karena lebih rapat ke dalam sehingga pressure-nya lebih gede, ya, sehingga perubahan degeneratif bisa terjadi lebih awal. Sebaliknya kalau dia terlalu kecil, kurang dari 0,7, terlalu banyak humerus yang expose sehingga dia lebih mudah mengalami, ya, entah bisa impingement juga bisa atau dislokasi juga bisa. Yang lain yang juga bisa dinilai adalah critical shoulder angle, di mana tepi glenoid tadi, kemudian kita tarik garis tegak lurus dan yang membentuk sudutnya dengan tepi luar akromion, yang disebut CSA yang normalnya 30 sampai 35 derajat. Ya. Sekali lagi, ini parameter-parameter ini cuma sekedar nanti menjadi informasi tambahan bagi sejawat nanti yang menangani kasus-kasus ortopedik, biasanya untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam hal misalnya apakah ada tulang yang perlu diakromioplasti atau tidak, yang perlu dikikis atau perlu disesuaikan, itu berdasarkan measurement ini. Sebenarnya pengukuran ini tidak wajib gitu ya. Bukan suatu yang wajib ya, tapi nanti apabila ini diperlukan informasinya, setidaknya sejawat tahu bahwa ini bisa dinilai dari X-ray biasa. Ya. Nah, apalagi yang lain, antara lain adalah lateral acromial angle. Bahwa kalau kita perhatikan pada foto AP itu, akromion itu tidak serta-merta tegak lurus. Ya, ada yang menuju turun ke bawah, makin ke samping dia turun ke bawah, seperti gambar yang sebelah kiri itu. Ya. Itu yang disebut sebagai, ada juga yang menyebutnya sebagai lateral downsloping. Kayak
sloping ke arah bawah lateral. Sehingga di bagian pinggir di sini sih lebar, tapi di bagian pinggirnya jadi sempit. Acromial humeral index distance-nya, intervalnya. Di sini lebar, di sini sempit. Nah, untuk itu kita perlu mengukur kalau ini sih anatomis biasanya dari sononya. Jadi ada orang-orang yang memang potensial untuk mengalami masalah impingement ya karena kelainan bentuk tulang ini. Ini bisa diukur sudutnya dengan narik garis sekali lagi melalui tepi dari glenoid tangensial, yang kemudian satu lagi garis melalui tepi bawah dari akromionnya. Dan sudut inilah yang menjadi patokan untuk kita mengatakan ada tidaknya sudut yang lebih besar atau lebih kecil. Normalnya itu antara 70 sampai 75 derajat. Pada contoh kasus ini, kita bisa melihat bagaimana juga ini tadi yang saya sebutkan, tuberositas mayor humeri bagian superiornya ada perubahan ya, yang sangat berbeda dengan bagian yang lain. Ini korteks, trabekula bagus, arsitekturnya permukaannya rata. Ini permukaannya irreguler, dan di sini udah banyak area-area sklerosis yang menunjukkan pernah ada upaya repair tulang terhadap perubahan-perubahan stres yang terjadi di permukaan korteks. Berarti ada masalah di proyeksi tendon supraspinatus ya, karena ini daerah nempelnya supraspinatus di jam 12 tadi yang ada di anatomi. Nah, tentunya apabila sudah bahkan sampai tear supraspinatusnya, maka nggak ada yang jagain di bagian atas. Kaput tumirinya tentu bisa merucut atau lencir lolos ke superior. Dan itu menghantam akromionnya seperti gambar yang sebelah kanan. Kita bisa lihat bagaimana di sini sudah langsung impaksi antara kaput tumiri dengan akromion. Kita lihat bagaimana di sini kaput tumirinya juga sudah subluxasi, ya. Dan tentunya ini membuat gerakan bahunya juga jadi abnormal, sehingga terjadi bisa jadi mirip instabilitas. Ya. Kita melihat ada osteofit di bagian tepi dari glenohumeral joint. Ya. Dan tentunya di sini kita juga bisa melihat karena ini orangnya tetap bergerak karena masih ada otot deltoid, ya. Meskipun supraspinatusnya sudah dia tetap bergerak sehingga dia menggerus, dengan kata lain tepi bawah dari akromionnya, sehingga tepi bawah akromion ini jadi melengkung mirip seperti acetabulum dengan kaput femur. Ini yang disebut sebagai acetabularisasi ya, dari shoulder atau acetabularisasi dari glenohumeral. Tentu ini rotator cuff sekali lagi. Karena itu kita melihat sklerosisnya itu bukan hanya di tuberositas mayor lagi, di kaput tumerinya hampir semua area sklerosis karena ini bergesekan total dengan akromionnya. Itu adalah apa yang kita bisa lihat dari proyeksi AP. Nah, ada juga AP yang lain, yaitu AP 30 derajat caudal tilt, di mana yang dibuat proyeksi AP biasa. Kita bisa lihat ini AP biasa karena kita lihat kaput humeri dan glenoid scapulanya overlap. Seperti ini bukan yang Gracie view tadi, bukan yang AP biasa. Meskipun demikian, sudut X-ray-nya dibuat menyudut ke arah kaudal 30 derajat. Kenapa demikian? Karena ada kemiringan akromion ya, dari posterior ke anterior, yang mana kemudian apabila terbentuk entesofit di bagian diwarnai hitam ini, maka itu akan menyebabkan penyempitan dari ruang di subakromion, sehingga bisa terjadi, yaitu tadi, impingement. Nah, apa yang dinilai dari sini? Kalau begitu kita melakukan caudal tilting, maka yang kita lihat adalah gambar seperti ini. Apabila kita tarik garis imajiner, yang titik-titik merah ini lurus pada tepi anterior dari clavicle distal, harusnya akromion tidak ada bagian yang melewati garis merah ini. Pada kasus ini ada. Jadi inilah yang dikatakan terbentuknya entesofit subakromion. Ya, jadi ini tentu bisa menjadi tanda dari ada tidaknya entesofit subakromion yang artinya mendukung untuk suatu diagnosis shoulder impingement, bukan instability ya, impingement. Karena di sini kejepit dengan adanya tulang yang nonjol itu. Nah, tentunya apa yang dibutuhkan dengan apa dampaknya di situ? Tentunya kalau bila dalam fotoradiografi kita mendeteksi adanya entesophysoacromion, maka treatmentnya adalah surgery pastinya, di mana harus dilakukan akromioplasti, dikikis itu permukaan entesofit itu, tulangnya nonjol itu. Jadi gambar contohnya nih yang sebelah kiri, yang masih belum diapa-apakan, dan yang sebelah kanan yang sudah dikikis. Ya, sehingga akromiohumeral intervalnya jadi terbuka. Ya.
Itu arti pentingnya kita mendeteksi ada tidaknya Antisophic acromion melalui proyeksi 30 derajat caudal tilt. Proyeksi yang lain juga adalah axillary view. Nah, ini upaya untuk mendapatkan atau memotret sendi glenohumeral dari atas sebenarnya. Dari situ yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita lihat, satu adalah hubungan antara glenoid dengan apotumeri. Kongruen atau subluxasi. Karena kalau di sini yang kita lihat dari atas adalah subluxasi ke anterior atau posterior. Itu kita tidak bisa dapat pada proyeksi AP. AP yang kita lihat subluxasi ke superior atau inferior. Anteroposteriornya, subluxasinya dilihat dari atas sini. Ya, dengan teknik seperti gambar yang sebelah kanan bawah. Ya. Nah, selain itu, kita juga di sini tentunya bisa melihat tepi glenoidnya. Mari kita melihat dari atas. Dan juga kita bisa melihat konfigurasi dari akromionnya. Apakah ada os akromiale atau tidak. Os akromiale itu adalah ossification center dari tulang akromion. Karena pada pertumbuhan tulang, semua di bagian ujung-ujung tulang kan semua ossification center yang kemudian mengalami fusi seiring dengan pertambahan usia dari anak, remaja, sampai dewasa. Nah, akromion ini adalah ossification center yang terakhir, yang biasanya baru akan fusi pada umur kira-kira 23 tahun. Dari seluruh ossification center di seluruh tubuh, os akromiale ini adalah ossifikasi yang paling terakhir fusi pada umur 23 tahun. Nah, ada hingga keadaan-keadaan di mana os akromiale itu masih tetap ada atau masih memang belum fusi. Nah, tentunya itu akan bisa terlihat di sini, di mana dia terlihat sebagai tulang terpisah, bukan seperti huruf L yang nyambung seperti ini. Nah, itu tentunya tidak akan terlihat dari proyeksi AP biasa, karena kita AP biasa kan ngelihatnya dari depan. Dia baru bisa kelihatan huruf L-nya itu terpisah atau tidak tulangnya itu baru dilihat dari atas. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, sekali lagi, proyeksinya adalah seperti ini. Nah, kalau menurut gambar, sebenarnya proyeksi ini juga bisa didapat dari cara lain, yaitu yang tiduran, pasien tang samping. Jadi memang banyak alternatif proyeksi sebenarnya yang dapat dilakukan. Dan kalau yang kanan bawah itu yang lebih banyak dipakai sih sekarang ini untuk suatu eh, kasus elektif yang rawat jalan. Ya, biasanya kalau pasien nggak bisa duduk, ya itu baru pakai posisi seperti yang digambar kanan atas ini. Tapi outcome hasilnya adalah sama. Motret dari kraniokaudal yang melihat dari atas dan melihat dari bawah dari sendi glenohumeral. Nah, ini adalah contoh di mana kita bisa melihat os akromiale. Ya, kita lihat di sini glenohumeral joint dari atas. Ini glenoidnya, ini kaputumirinya. Ini tuberositas minor, berarti ini sisi anteriornya. Ini adalah coracoid process. Yang kita lihat di sini akromionnya seperti huruf L, tapi ternyata di bagian sini dia terpisah. Tapi terpisahnya kan mulus ya, berarti ini bukan suatu fraktur yang masih arsitektur yang rapi. Ini itu adalah os akromiale. Os akromiale juga merupakan satu predisposisi terjadinya impingement. Nah, yang satu lagi adalah proyeksi supraspinatus outlet. Nah, ini mirip seperti foto lateral scapula yang disebut scapular Y view atau huruf Y scapula. Tapi ada sedikit perbedaan. Ya. Perbedaannya ada dua hal. Yang pertama adalah sentrasinya. Kita lihat gambar yang kanan bahwa sentrasinya kalau scapular Y itu lebih di bawah. Karena yang ditarget adalah seluruhan scapular blade dari atas sampai bawah. Jadi yang target tentunya di bagian tengah-tengah dari scapula. Tapi kalau ini yang ditarget adalah ruang supraspinatus yang ada tepat di bawah akromion. Sehingga targetingnya harus lebih ke atas, sentrasinya. Ya, di situ letak perbedaannya. Ya. Dan karena akromion itu ada lateral downsloping yang tadi, maka nembaknya itu harus agak miring. Jadi caudal tilt sekitar 10 sampai 15 derajat. Sementara kalau scapular Y, kita tidak perlu caudal tilt karena yang mau dilihat kan cuma mau lihat scapula dari lateral. Jadi tidak ada yang perlu dimiring-miringkan sama sekali. Itu perbedaan. Ya. Jadi dengan demikian, apa yang bisa kita lihat di sini? Pada saat kita melakukan supraspinatus outlet, maka kita akan melihat tidak kira-kira dengan center dari bulatan kaputumiri. Itu kriteria satu. Kriteria dua, kita bisa melihat spina scapulanya
dan kemudian akromionnya. Dan di sini kita bisa melihat akromion dari samping sebenarnya. Hingga tergambar bagaimana bentuk akromionnya atau tipe akromionnya yang juga bisa kita nilai. Ada beberapa tipe, ya, yang tipe tertentu lebih potensial menyebabkan impingement. Yang ketiga adalah kita lihat jaringan lunak di ruang ini yang harusnya terisi oleh otot supraspinatus yang tentunya kalau mengalami kalsifikasi akan lebih terlihat jelas di sini seperti seolah-olah proyeksi lateralnya, di mana dari kalsifikasi dari AP-nya ada kelihatan, dari sampingnya dilihat dari sini. Tiga hal itu yang bisa kita nilai dari outlet. Ini adalah tipe akromion yang saya maksud, di mana kalau dilihat dari samping, akromion itu bisa tipe 1 di mana dia datar saja, atau dia melengkung atau curve, atau tipe 3 seperti bertanduk atau bertaji, yang terlalu melengkung ya, jadi ini ekstrim melengkung, sampai seperti kayak bertaji atau bertanduk ke arah bawah. Ya, tentunya itu akan tipe 3 ini yang dikenal lebih potensial untuk menyebabkan kejepitnya impingement pada supraspinatus yang ada di bawahnya. Ya, ini adalah contoh-contohnya akromion yang tipe 1, sekali lagi ini yang flat. Yang B itu adalah yang tipe 2 yang melengkung, dan C itu adalah yang tipe 3 yang bertaji. Nah, kadang-kadang kita melihat ini agak-agak apa, kalau nggak biasa, kadang-kadang suka ragu-ragu ini tipe yang mana gitu ya. Dan ada beberapa upaya antara lain untuk melakukan itu, ya, untuk membedakan mana tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tarik 3 titik, 1 titik di tepi anterior inferior akromion, yaitu A. Titik kedua adalah tepi posterior inferior akromion, yaitu B. Dan titik tengah-tengah dari tepi bawah akromion itu yaitu titik C. Kalau 3 garis itu dihubungkan, tiga titik itu dihubungkan itu 1 garis, itu berarti tipe 1 karena dia flat. Ya. Nah, tipe 2 atau tipe 3 pasti ada jarak gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan penilaian dengan menarik garis dari titik pusat dari kaput humeri sebagai reference. Dari sini kita tarik garis ke sana dan di situ dan kita bisa mendapatkan nilai jarak OA dan OC. Ya. Kalau OA lebih kecil dari OC itu tipe 3, kalau OA-nya lebih besar dari OC itu adalah tipe 2. Nah, sederhananya gitu aja. Ini kadang ada ya udah ada literatur yang menyebutkan ini untuk membedakan ketiganya secara lebih akurat. Nah, itu tadi yang impingement series. Nah, sekarang instability series. Instability series tentunya tetap sama untuk yang true AP Gracie view. Yang berbeda adalah proyeksi keduanya, yaitu West Point view. Nah, West Point view ini mirip sebenarnya dengan axillary view tadi. Cuma tentunya dalam hal ini kita tidak bisa melakukan yang posisi berdiri tadi, yang duduk tadi, karena kan sendinya unstable, goyang-goyang gitu ya. Oleh karena itu, supaya dia tidak difoto dalam keadaan sendinya goyang-goyang, baiknya sendi itu dalam posisi yang fix. Oleh karena itu, kita lihat dalam gambar kiri bawah itu bagaimana bahu dan humerusnya itu fix, karena bahunya juga disangga di sini. Sehingga benar-benar lurus gitu ya. Nggak goyang-goyang. Ntar kalau goyang kita jadi bingung interpretasinya karena bentuk tulangnya jadi aneh gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Kalau kita langsung posisi duduk dan tangannya ditaruh seperti gambar aksileri tadi, bisa jadi kita jadi nggak mendapatkan gambaran yang kita inginkan. Nah, selain tengkurap, tangan ke samping diganjal untuk lengan humerusnya di sini, yang membedakan juga adalah sudutnya dimiringkan. Ya. Dimiringkan di sini supaya menghilangkan superimposisi dengan batang badan, miring 25 derajat ke arah medial. Dan juga miring sekitar ke arah anterior sekitar 25 derajat juga. Sehingga dengan demikian, tepi-tepi glenoid ini yang kepotong itu adalah tepi antero-inferior dari glenoid. Ya, tulang glenoidnya. Karena yang kita kejar di situ, antero-inferior dari glenoid atau postero-superior dari caput humeri.
Anteroinferior tadi yang disebut sebagai Bankart fracture, dan posterior superior itu yang disebut sebagai Hill-Sachs lesion. Sehingga yang timbul pertanyaan adalah kenapa sih kita harus ngejar anteroinferior? Kenapa nggak anterior superior? Kenapa harus ngejar humerusnya posterior superior, bukan yang posterior saja? Nah, tentu jawabannya adalah di mekanisme terjadinya dislokasi. Karena kan tadi kita sudah sepakatin di depan bahwa instability series itu adalah indikasinya adalah dislokasi bahu berulang. Dan dislokasi ini yang dimaksud biasanya yang sering adalah dislokasi anterior. Pada dislokasi anterior, kaput humer itu bergeser ke medial dan inferior. Kenapa? Karena begitu dia geser ke depan, dia akan ketarik oleh otot yang dominan ada di depan. Otot apa yang ada di depan? Otot yang di depan dominan adalah pectoralis, ini sangat besar. Dan kita tahu dari gambar anatomi yang kita juga bisa lihat, otot pectoralis itu arah ototnya gimana. Tidak horizontal sebenarnya, tapi lebih miring dari posterior superior ke inferior, medio inferior. Bukan horizontal betul, tapi lebih dengan sendirinya begitu dia kaputnya itu pegangannya hilang, dislokasi ke depan, maka dia akan ketariknya ke medio inferior sesuai aksis dari pectoralis. Sehingga dengan demikian kerusakan yang kita cari tentunya entah di glenoidnya adalah anterior inferior, di kaputnya posterior superior. Karena dalam hal ini kaput sisi posterior superior tumbukan dengan glenoid bagian anterior inferior. Oleh karena itu di West Point dilakukan penjudutan ini, harapannya adalah dalam melihat glenoid di sini. Nah, tentunya glenoid di sini tentu kita bisa membayangkan glenoid itu normalnya adalah seperti segitiga biasa, di mana tepi depan dan tepi belakang itu simetris tajamnya. Kalau ada satu bagian anterior yang defect, berarti itu memang ada uni Bankart namanya ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh yang jelas nih dari West Point view ya. Mengkurap diganjel lengannya diganjel bantal sehingga lengannya tetap horizontal. Kaset taruh sini, tube X-ray dari bawah menyudut ke medial 25 derajat dan menyudut ke arah anterior yang tidak horizontal, menyudut ke arah lantai ya, sekitar 25 derajat juga ya. Nah, di sini kita lihat nih. Ini caputomeri, ini adalah glenoid scapula. Kita lihat ada perbedaan antara glenoid bagian posterior dan glenoid bagian anterior. Harusnya simetris. Dalam hal ini tentu yang normal adalah yang posterior ya. Dan kita lihat yang anteriornya itu kayak ada yang hilang. Kayak kepotong di sini tulangnya. Berarti itu ada defek tulang di situ. Yang disebut sebagai uni bengkak. Di sini kita juga bisa melihat kaputomirinya itu harusnya bulat ke belakang ini. Tapi di sini ada yang nggak bulat. Kita bisa lihat di sini ada bagian yang ambles cortex. Ini yang disebut sebagai lesi Hill-Sachs. Kita bisa lihat kalau tentu semua tergantung dari seberapa besar pangkatnya dan seberapa besar Hill-Sachs-nya. Kalau Bankart fracture-nya luas, nggak cuma anterior inferior, tapi juga meluas sampai ke anterior, bahkan sampai ke inferior juga. Maka yang kalau meluas sampai ke inferior, dari proyeksi AP aja kita udah bisa lihat. Kalau dia meluas sampai ke anterior, dari axillary recess kita udah bisa lihat. Nggak perlu lagi sebenarnya pakai yang seperti ini ya. Tapi, makanya semua jadi relatif, makanya tetap dikerjakan semua. Demikian juga dengan yang Hill-Sachs-nya. Hill-Sachs kadang-kadang AP endorotasi juga kelihatan. Tidak perlu kadang-kadang sampai proyeksi yang seperti ini. Jadi semua tergantung sekali lagi dari besarnya defek yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau mau lihat Hill-Sachs itu proyeksi striker notch ini yang lebih diandalkan. Kalau yang West Point untuk melihat sebenarnya adalah tadi Bankart. Kalau untuk melihat lesi Hill-Sachs itu adalah dari striker notch. Apa yang dilihat striker notch sebenarnya yang dilihat adalah seperti melihat sisi posterior superiornya itu dari caputomeri supaya terpotong tangensial. Ya, jadi cukup tangannya diangkat ke atas, ya, pegang belakang kepala seperti kayak orang lagi betulin rambut,
Tapi yang sering keliru adalah kalau dia sikunya ngadep keluar atau eksternal rotasi. Itu nggak bisa tuh, itu jadi nggak kelihatan. Ya, karena itu dia kan ada di posterior, jadi kita harus ke depan gini ya. Jadi dengan sendirinya di sini akan kelihatan tepi posterior superior dari caputumeri. Yang kalau kita taruh tangan kita ke bawah kan dia balik ke posterior superior ya, balik ke superior, sisi belakang. Tapi kalau kita angkat gini kan yang tadi di superior jadi pindah ke bawah sini. Nah, diharapkan dari situ dengan ditembak dari depan dengan penyundutan 10 derajat kita bisa mendapatkan secara tangensial tepi posterior superior dari caputumeri untuk mendeteksi sekali lagi Gills lesion. Jadi dengan sendirinya kalau kita lihat bagus-bagus aja nih, masih tetap bulat aja, nggak ada defek, nggak ada apa ya berarti tidak tampak Gills lesion. Ya, tentunya itu menjadi tanda bahwa ini mungkin diagnosisnya bukan ke arah impingement, bukan ke arah instability. Nah, ini beberapa contoh, jawab sekalian, beberapa contoh ini contoh dari satu kasus ini kayaknya yang ini seingat saya ini axillary view biasa ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah AP, eksorotasi dan endorotasi. Kita lihat gambar yang B. Pada gambar yang B ini kita bisa lihat ada defek tulang di posterior superior dari caputumeri. Itu harusnya nggak boleh terjadi. Ya, pada saat dia endorotasi, harusnya dia kelihatan bulat nih, tapi posterior kaputnya. Ini kan enggak. Ya. Ya. Ini kan anterior. Ini kan eksorotasi. Karena kita lihat tuberositas mayornya di sini. Normal. Berarti bukan. Kayaknya nggak ada tanda-tanda rotator cuff di sini. Begitu endorotasi, kita lihat dia ada defect di sini. Ya. Itu tadi yang saya bilang, bahwa kadang-kadang tergantung seberapa berat kasusnya. Seberapa luas hilsaksnya, kadang-kadang dari AP endorotasi pun juga kelihatan. Ya. Yang penting jangan sampai miss. Nah, ini contoh yang lain, bangkar, ya, kecil tapi kelihatan di sini kebetulan. Kita bisa lihat di sini ada fragmentasi. Ini glenoid ke belakang seperti ini, ke depan juga harusnya seperti itu, tapi di sini kita lihat ada asimetris, nggak sama tepi posterior dan tepi anterior, ada fragmentasi atau avulsi di situ. Ini contoh yang lain juga ada defect Hill-Sachs, tapi kecil, nggak luas ya. Ini harusnya membulat sampai ke sini, tapi kita lihat di sini ada yang penyok di sini. Ini berarti ada Hill-Sachs lesion. Nah, ini yang juga tadi saya bilang, kadang-kadang kalau lesinya itu luas sekali, dari AP saja juga kelihatan. Ya. Ini proyeksi dari AP, kita bisa melihat di tanda panah ini, sepertinya ada perubahan tulang di tepi inferior glenoid ya. Dan ternyata kita juga bisa ikutin sampai ke posterior sini, ternyata dia luas nih, fraktur bangkarnya. Nggak cuma di tepi bawah, tapi sampai ke belakang juga. Ya. Nah, itu juga yang antara lain bisa menjadi patokan kita untuk menilai ada tidaknya fraktur bangkar. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melihat secara indirect dari AP dengan melihat tepi sklerotik ini. Kalau tepi anteriornya utuh, maka tepi sklerotik, nah dari glenoid ini kan tepi posterior ya, maka tepi anterior pun harusnya bisa diikuti jelas dari sini sampai ke sini. Tapi pada kasus ini kita lihat ini jelasnya di sini, tapi di sini dia suram, tidak kelihatan lagi garis yang jelas seperti ini. Garis yang opak ini hilang di sini. Nah, itu menunjukkan ada deformitas atau kerusakan tepi tulang di situ ya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa melihat Bankart lesion itu dari proyeksi AP biasa. Nah, ini contoh yang lain yang tadi saya maksud, yang gambar A, di mana sklerotik dari tepi anterior permukaan glenoid itu putus di sini, terus hilang di tanda panah ini. Dan itu konfirmasi dari CT-nya. Ternyata memang di anterior glenoidnya itu ada Bankart fracture. Ya. Sementara gambar yang bawah ini kita melihat seperti ada fragmentasi tulang di sini. Ternyata memang ada fraktur avulsi juga dari tuberositas minor gitu ya. Kadang-kadang pada hal seperti ini kita tentu agak susah juga membedakannya. Ya tidak semua kasus dapat kita lihat dengan jelas dan kadang memerlukan bantuan imaging. Nah tentunya kalau modelnya adalah kalsifikasi sekali lagi kita tentu mudah melihatnya. Jadi kalau kita bilang adalah pasien
juga kadang nyeri shouldernya tidak bisa digerakkan, kita pikir impingement, pas di foto AP ternyata ada fokus kalsifikasi pada jaringan lunak di proyeksi supraspinatus ya di antara acromion dan humerus. Ya. Berarti ini adalah calcific tendinitis. Atau kadang kita melihat ada kalsifikasi di permukaan dari kaputumeri sesuai kelengkungan kaputumeri ini. Pada dasarnya itu adalah kalsifikasi pada permukaan cartilage dari kaputumeri. Ya. Ini bisa kita lihat pada kondisi kalsifik artropati lain seperti kristalofosfat deposition disease atau CPPD. Ya. Kadang juga gout bisa memperlihatkan lain seperti ini, tapi enggak. Yang paling sering adalah CPPD yang seperti ini. Jadi bisa jadi yang kita duga kelainan ternyata adalah masalah sendi yang lain. Kristal artropati, bukan impingement, bukan ini. Oleh karena itu ya kita tentunya dalam asesmen radiografik selalu harus terbuka terhadap berbagai kemungkinannya. Tapi lepas dari soal itu, kalau pasien itu didiagnosis kerja sebagai suspect shoulder impingement, maka indikasinya adalah proyeksi impingement series, yang mana pada impingement itu kita harus setidaknya menyatakan aspek-aspek ini. Profil akromion apakah tipe 1, 2, 3, apakah ada os akromial atau tidak, khususnya kalau pasien usia muda. Bagaimana lateral acromial angle, LAA, atau lateral downsloping itu juga. Ada tidaknya subacromial entesophit, atau adanya osteofit dari sendi akromio-clavikuler, ya. OA pada sendi akromio-clavikuler itu juga bisa menyebabkan penyempitan, atau bisa juga bikin keluhan nyeri bahu, ya, artritis dari AC joint, ya, itu juga bisa. Bagaimana hubungan sendi glenohumeral, apakah ada subluxasi atau tidak, berapa jarak akromio-humeral interval, dan ada tidaknya fraktur atau kalsifikasi pada jaringan lunak. Ya tentunya terbuka juga terhadap kemungkinan-kemungkinan di luar dari itu. Sementara untuk shoulder instability yang harus kita nyatakan selain hubungan glenohumeral ada tidaknya subluxasi yang terlihat, tapi tentu ada tidaknya heel subluxation, kanker fracture, ya, atau mungkin faktor-faktor yang lain dapat dijumpai akibat stability tersebut. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui pada kasus-kasus seperti ini. Dan apabila sejawat tertarik untuk membaca lebih lanjut, dapat melihat dari referensi ini. Dan atas perhatiannya saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Ini sekedar review dari yang hal-hal yang sifatnya basic, tapi mungkin ada hal-hal baru yang saya rasa bisa membantu untuk menyegarkan ingatan kita sendiri akan apa yang mesti kita cari pada kasus dengan diagnosis kerja shoulder impingement atau shoulder instability. Demikian, sejawat sekalian. Sekarang apakah ada yang ingin ditanya? Saya persilahkan bila ingin bertanya, baik secara langsung atau melalui kolom chat, dapat ditulis di dalam uh, chat box di bawah. Baik, ada pertanyaan dari Dr. Nadira di sini. Apakah pada X-ray shoulder impingement, apakah radiografi cukup untuk diagnosis impingement dan kapan pasien dianjurkan USG atau MRI? Serta apakah acromio-humeral interval bisa dijadikan parameter follow-up pasca repair cuff? Terima kasih. Baik, sekali lagi ini adalah pemeriksaan awal dalam kaitan untuk memperlihatkan apakah ada patologi pada struktur tulang yang berpotensi atau berkontribusi pada suatu proses impingement. Itu peranan radiografi. Impingementnya sendiri, kita tidak melihat secara langsung, kita cuma melihat indirect dari struktur tulang. Ya. Pasalnya kan tidak semua struktur tulang seperti itu ada impingement. Ya. Bisa jadi ada yang seperti osteofit atau entesophit subacromion misalnya, tapi kebetulan acromio-humeral intervalnya lebar dan nggak bikin kejepit, bisa juga. Nah, ternyata ada penyebab lain misalnya, adhesif kapsulitis gitu ya. Jadi biasanya radiografi itu tidak berhenti
dalam diagnosis kasus seperti ini. Tapi dia biasanya sekali lagi menjadi assessment awal untuk rule out kemungkinan kausa yang serius, yang lebih vital seperti fraktur, ya, kadang malah tumor. Kami juga pernah ketemu berapa kali pasien dengan nyeri bahu, nggak bisa ngangkat lengan, terus dokternya nggak banyak tanya, langsung suruh USG. Pas USG kan juga perlu ngangkat-ngangkat lengan ya. Begitu dia ini nggak bisa gerak sama sekali, kan kita jadi bingung gimana USG kalau dia nggak bisa gerak sama sekali. Tapi kok aneh, gerak sedikit aja udah langsung nyeri, ya, dan itu sifatnya mendadak gitu ya. Jangan-jangan patah nih, akhirnya saya USG, saya radiografi dulu, dan ternyata memang betul ada fraktur kolumner. Jadi itu yang kadang-kadang memang bisa miss. Tapi menjawab pertanyaan Dokter Nadira di sini adalah, jadi tetap perlu USG atau MRI untuk mendiagnosis impingementnya secara langsung. Ya, jadi tidak berhenti di radiografinya saja. Tapi radiografi langsung bisa rule out apabila ada patologi-patologi lain yang dirasa lebih serius dan memerlukan penanganan yang lebih segera. Jadi, kalau ada fraktur kan ya segera dijadwalkan operasi lah ya. Sementara kalau disuruh MRI lagi nunggu antrian bisa 1-2 minggu, ya terjadi quality of life-nya jadi turun ya, karena harus nunggu pemeriksaan terlalu lama. Jadi tetap perlu entah USG atau MRI untuk melihat secara langsung impingement. Apakah acromio-humeral interval bisa dijadikan parameter follow up pasca repair curve? Nah, ini terus terang saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tentunya tergantung repair curve-nya ini apa gitu loh. Apakah ada penyebab lain nggak? Sebenarnya acromio-humeral interval itu kan salah satu faktor saja. Yang mana kalau dia sempit, biasanya akromionnya dilakukan akromioplasti. Dikikis bawahnya supaya interval itu jadi lebih lebar. Sebenarnya tuh arahnya ke situ. Gitu. Jadi bukan repair cuff sih sebenarnya, tapi akromioplasti. Biasanya itu arahnya lari ke situ. Ya. Jadi kalau misalnya dia repair cuff, dalam artian tendonnya yang disambung, tapi nggak dilakukan akromioplasti, misalnya karena dirasa masih lebar, ya tentunya acromiohumeral interval tidak menjadi patokan. Ya. Yang menjadi patokan nanti biasanya kalau pasca repair cuff, dia masih lebih nyeri, tetap nyeri, ada nggak penyebab lain yang bisa bikin dia nyeri? Apakah ada repair dari tendonnya, atau dia ada kondisi-kondisi lain seperti adhesive capsulitis misalnya, atau ada edema dari tulang, barangkali ada fraktur avulsi atau yang lain-lainnya dari tempat nempelnya akromion, failure dari implannya bisa juga. Ya, jadi bukan intervalnya yang dinilai doang. Terima kasih Dokter Nadira atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Mudah-mudahan cukup jelas ya, jelas sekalian, karena berapa kali saya nangkep kasus di mana mungkin klinisinya yang kurang paham, dan itu sih bisa dimengerti ya buat saya sih, karena mungkin tidak semua orang update ya, dan tidak semua orang terbiasa membedakan mana impingement, mana instability. Shoulder pain ya shoulder pain aja gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sejawat radiologi di sini atau residen misalnya ada kasus yang dikirim dimintakan dua-duanya, nah itu baiknya telepon klinisinya. Ini arahnya kemana nih? Karena ini X-ray jadi banyak banget ya. Arah rotator cuff atau ini biasanya kalau instability itu ada dislokasi dok. Memang pasien ini ada dislokasi. Nggak ada, oh ya barangkali impingement, bukan ini. Pasien ini cuma shoulder pain ya, mungkin impingement. Jadi bukan itu. Biasanya khas kok kalau instability itu adalah adanya dislokasi berulang atau habitual dislocation, habitual shoulder dislocation. Dan tentunya juga kalau nanti radiografer yang tempat kita bekerja bingung nih yang mana ya dok, yang mana ya. Itu tentunya sekarang sudah tahu ya. Jadi kalau instability, dislocation, yang kita cari adalah posisi true AP untuk menilai tepi-tepi tulang sekaligus apakah dia ada geser atau tidak. Terus melihat heel sucks dan melihat tangkar dari striker notch dan west point. Ya, jadi udah ada clear tujuannya itu memang buat itu. Impingement yang satunya lagi. Demikian, saya rasa sesi kita pada sore hari ini sudah lewat dari 1 jam. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih untuk sejawat sekalian atas partisipasinya.
dan kita berjumpa lagi dalam Studian minggu depan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa 2 minggu lagi adalah Radiology Reading Room Discussion, ya R3D, pada bulan purnama 2 minggu lagi. Jangan dilewatkan, dan sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat dan selamat berlibur. Ini hari Sabtu ya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Selamat malam.